Apa yang akan kamu lakukan jika keluargamu mengusirmu hanya karena keyakinanmu? Apa yang akan kamu rasakan jika orang-orang yang seharusnya melindungimu justru menjadi musuhmu? Ini adalah kisah nyata seorang wanita Batak yang harus menghadapi pengusiran, pemasungan, dan pengkhianatan dari keluarganya sendiri, hanya karena ia memilih Islam. Dari Medan hingga kampung halamannya, perjalanannya penuh dengan air mata, doa, dan pertolongan Allah yang datang dari tempat yang tak disangka. Apakah ia akan bertahan? Apakah keluarganya akan menerima kembali? Dan bagaimana Allah menuntunnya melalui badai terbesar dalam hidupnya? Dengarkan kisah inspiratif ini hingga akhir, dan temukan hikmah yang akan mengubah cara pandangmu tentang iman, pengorbanan, dan kekuatan doa. Komentar di bawah ini. Kamu pernah menghadapi ujian karena keyakinanmu? Atau mungkin kamu punya cerita serupa? Bagikan pengalamanmu, karena setiap kisah bisa menginspirasi orang lain. Jangan lupa subscribe channel Narasi Kreator. Jika kamu menyukai cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah seperti ini, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di Bali G, Sumatera Utara, terdengar suara gemericik air sungai yang mengalir di antara bukit-bukit hijau. Di sana, sebuah keluarga Batak hidup dalam kesederhanaan. Sari BR Sihombing, seorang gadis berusia 28 tahun, berdiri di depan rumah kayu yang sudah lapuk. Wajahnya lembut, tatapan matanya teduh. Tetapi ada sesuatu di balik senyumnya yang tak pernah benar-benar bahagia. Ayahnya, Pak Harun, seorang sopir truk kayu, dikenal keras dan jarang sekali berbicara dengan nada lembut. Ibunya, Ibu Lina, seorang penjual sayur keliling, tegar dan pekerja keras, tapi sering menjadi pelampiasan kemarahan suaminya. Sari, sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, terbiasa menahan masalahnya sendiri. Ia tak ingin merepotkan keluarga, meski hatinya sering terasa hancur. Setiap pagi, Sari membantu ibunya menyiapkan sayuran untuk dijual. Ia berjalan kaki jauh, mengikuti Ibu Lina yang berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Suara-suara itu terdengar seperti musik yang tak pernah berubah. Namun, di balik rutinitas itu, Sari merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sering menatap langit, bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Kenapa hatinya selalu kosong? Suatu sore, setelah seharian bekerja, Sari duduk di tepi sungai. Airnya jernih, tetapi hatinya keruh. Ia mengingat saat-saat ketika ayahnya memarahi ibunya, ketika kakaknya, Budi, selalu mendapat perhatian lebih, sementara ia hanya diam, menelan air mata. Sari tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa terus hidup seperti ini. Kemudian, suatu hari, ia memutuskan untuk merantau. Dengan satu tas besar berisi pakaian dan selembar harapan, Sari berangkat ke Medan. Ia ingin membahagiakan keluarga, tetapi yang lebih penting, ia ingin menemukan makna hidupnya sendiri. Di Medan, ia akan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Tapi, Sari tak tahu bahwa perjalanannya akan membawa ia pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Medan menyambut Sari dengan hiruk pikuknya. Bau asap kendaraan, suara klakson, dan keramaian pasar membuatnya tertegun sejenak. Ia tak pernah membayangkan kota ini begitu berbeda dengan kampung halamannya. Di sini, tak ada sungai yang jernih, tak ada udara yang segar, hanya gedung-gedung tinggi dan orang-orang yang selalu terburu-buru. Sari diterima bekerja sebagai penjaga toko tekstil milik keluarga keturunan India. Pemiliknya, Bapak Singh, seorang lelaki berperawakan besar dengan kumis tebal, hanya memberi senyuman singkat saat memperkenalkan toko. Kamu akan menjaga toko ini setiap hari, dari pagi sampai malam. Gaji cukup untuk makan dan sewa kamar, ujarnya dengan logat yang kental. Sari mengangguk, meski hatinya berdegup kencang. Kamar kontrakannya kecil, sempit, dan berbau lembab. Dindingnya retak-retak, atapnya bocor saat hujan. Setiap malam, Sari duduk di lantai, memandangi langit-langit yang kusam. Ia merindukan kampung,
tetapi tak ingin kembali. Di sini, setidaknya ia bisa mengirim uang untuk adik-adiknya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang membosankan. Pagi berangkat kerja, malam pulang, memasak nasi seadanya, lalu tidur. Tak ada teman, tak ada hiburan, tak ada satupun hal yang membuatnya benar-benar bahagia. Bahkan, semakin lama, semakin ia merasa kehidupan ini tak bermakna. Ia seperti robot, menjalani hari demi hari tanpa tujuan. Suatu malam, hujan turun deras. Angin menerpa genting kamarnya yang sudah keropos. Sari pulang kerja dengan tubuh lelah dan hati yang penat. Ia rebah di kasur tipisnya, memeluk bantal, menatap langit-langit yang retak. Dadanya sesak, air mata menetes tanpa ia sadari. Aku capek sekali, bisiknya lirih. Dalam kegelisahan, ia mencoba berdoa, seperti yang diajarkan keluarganya. Tapi bibirnya hanya mengeluarkan keluh. Pikirannya kosong. Ia merasa kehilangan arah, seperti tersesat di tengah kota yang tak pernah tidur. Tiba-tiba, di tengah hujan dan angin, ia mendengar sesuatu. Suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu datang dari kejauhan, lembut namun kuat, tenang namun penuh makna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sari bangkit duduk, dadanya terasa hangat. Ia berjalan pelan ke jendela, membukanya sedikit. Dari kejauhan, suara itu terus menggema, menenangkan hatinya yang gelisah. Ia tak tahu itu adalah azan subuh, panggilan untuk salat. Tapi tanpa ia mengerti, air matanya menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang ia rasakan sangat dalam. Suara itu seperti menyentuh bagian terdalam dari hatinya, sesuatu yang ia tak pernah rasakan sebelumnya. Sari tak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Suara itu akan menuntunnya pada perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Suara yang ia dengar masih bergema di telinganya, seolah-olah menempel di hatinya. Ia berbaring di kasur tipisnya, memejamkan mata, tetapi pikirannya terus kembali pada suara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti panggilan dari tempat yang jauh, tetapi begitu dekat dengan jiwanya. Keesokan harinya, Sari bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya melayang. Ia sering menatap keluar jendela toko, seolah mencari sesuatu yang hilang. Rekan kerjanya, Meilani, seorang gadis muslimah berhijab, perhatikan perubahan pada dirinya. Kamu baik-baik saja, Sari? Wajahmu pucat? Tanya Meilani dengan suara lembut. Sari menggeleng. Ia tak tahu harus menjelaskan apa. Malam berikutnya, ia terbangun lagi sebelum subuh. Suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih menyentuh. Kali ini, Sari tak menunggu. Ia duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, mendengarkan sampai suara itu selesai. Ia merasa damai, seolah ada sesuatu yang menenangkan hatinya yang selama ini gelisah. Hari-hari berikutnya, Sari mulai gelisah setiap malam, tetapi tenang setiap subuh. Ia tak mengerti apa yang terjadi padanya. Suatu sore, saat toko sepi, ia mendengar dua pembeli berbicara tentang masjid dan azan. Ia memberanikan diri bertanya pada Meilani setelah toko tutup. Mei, boleh aku tanya sesuatu? Sari membuka percakapan dengan hati-hati. Meilani tersenyum. Boleh, tanya saja. Apa itu azan? Tanya Sari, suaranya bergetar. Meilani terkejut sejenak, tetapi ia menjawab dengan lembut. Azan itu panggilan untuk salat. Sari, panggilan untuk umat Islam. Sari menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Jadi, suara yang ia dengar selama ini adalah panggilan ibadah. Kenapa ia merasa damai saat mendengarnya? Meilani menatapnya dengan penuh perhatian. Kenapa kamu bertanya, Sari? Sari ragu sejenak, lalu menjawab lirih. Karena aku merasa damai saat mendengarnya. Meilani tersenyum. Itu pertolongan Allah. Sari, hidayah bisa datang lewat apa saja. Ada yang lewat musibah, ada yang lewat teman, ada yang lewat keresahan. Dan kamu, Sari,
Allah memanggilmu lewat azan. Hati Sari bergetar mendengarnya. Ia tak menyangka bahwa suara itu adalah awal dari perjalanan panjangnya. Perjalanan menuju cahaya yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tapi ia tak tahu bahwa setiap cahaya yang datang pasti akan diiringi ujian yang berat. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Setelah percakapan dengan Meilani, Sari merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan suara azan setiap subuh, seolah-olah menunggunya. Setiap kali suara itu berkumandang, hatinya terasa tenang, seolah ada jawaban untuk semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Tapi di balik ketenangan itu, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia tahu, keluarganya tidak akan pernah menerima jika mereka mengetahui ia tertarik pada Islam. Sari mulai mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya pada Meilani tentang Islam, tentang Allah, tentang salat, dan tentang tujuan hidup. Meilani dengan sabar menjelaskan semuanya. Tetapi Sari tetap merasa ragu. Ia tak ingin gegabah. Ia tak ingin masuk Islam hanya karena emosi sesaat. Ia ingin yakin, benar-benar yakin. Suatu sore, saat toko sedang sepi, Sari memberanikan diri bertanya lebih jauh. "Mei, kamu sibuk nanti malam?" tanya Sari pelan. Meilani menoleh, tersenyum. "Enggak juga." "Kenapa, Sari?" Sari menunduk, jari-jarinya memainkan ujung baju. "Aku cuma mau tanya-tanya soal Islam. Tapi kalau kamu keberatan, enggak apa-apa." Meilani langsung memegang tangannya. "Kenapa harus keberatan? Aku malah senang kalau kamu pengen tahu. Tapi kalau kamu nggak nyaman bahas di sini, gimana kalau nanti habis kerja kita nongkrong sebentar?" Sari mengangguk, hatinya berdebar. Malam itu, setelah toko tutup, mereka pergi ke sebuah warung mie Aceh di sudut jalan. Udara malam hangat, tetapi Sari merasa gugup. Ia tak tahu harus mulai dari mana. "Aku gak tahu harus tanya apa dulu," katanya akhirnya, sambil memainkan sendok di mangkuk mie yang masih utuh. Meilani tersenyum. "Gimana cara kamu yakin sama agama kamu?" Pertanyaan itu mengejutkan Sari. Ia tak pernah berpikir tentang keyakinan seperti ini. Aku tak tahu. Aku hanya merasa damai saat mendengar azan. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi sekarang mulai ketemu." Meilani menatapnya dengan lembut. "Islam itu bukan cuma soal ritual, Sari. Islam itu soal tujuan hidup. Kenapa kita diciptakan? Untuk apa kita hidup? Dan kemana kita akan kembali?" Islam menjawab kegelisahan hatiku. "Dulu aku juga galau banget. Hidup kayak nggak ada arah. Tapi setelah belajar Islam, aku nemu ketenangan." Sari terdiam. Kata-kata Meilani seperti menyentuh sesuatu yang selama ini ia cari. Hidup bukan tanpa tujuan. Kalimat itu menggantung lama di benaknya. Ia menatap jauh ke arah lampu jalan yang remang-remang, merenungkan semua yang baru saja ia dengar. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tapi ia juga tak tahu bahwa perubahan itu akan membawa ujian yang tak terduga. Hari-hari berikutnya, Sari mulai belajar Islam secara diam-diam. Meilani membawakannya buku-buku kecil tentang dasar-dasar keimanan, dan Sari membacanya di kamar kontrakannya setiap malam. Ia belajar tentang Allah, tentang tauhid, tentang kenapa manusia salat, dan tentang takdir. Setiap kata yang ia baca terasa seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu hatinya. Suatu sore, Meilani mengajak Sari bertemu dengan Ustazah Salsabila, seorang guru ngaji yang sering mengajar mualaf secara privat. "Kalau kamu serius mau belajar, lebih baik belajar langsung sama orang yang paham," kata Meilani. Sari mengangguk, meskipun hatinya berdebar-debar. Ia tahu, ini adalah langkah besar. Rumah Ustazah Salsabila berada di sebuah gang kecil tak jauh dari toko tempat Sari bekerja. Saat pertama kali bertemu, Sari langsung merasa nyaman. Ustazah Salsabila, seorang wanita paruh-baya dengan wajah ramah dan senyuman tulus, menyambutnya dengan hangat. "Assalamualaikum, Nak Sari," ucapnya saat menyambut. Sari merasa ada yang berbeda. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tak mengerti kenapa. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya ia dipanggil "Nak",
dengan penuh kasih sayang setelah sekian lama tidak merasakannya. Kamu tenang saja, Nak. Tidak ada paksaan dalam belajar agama. Semua harus dari hati, kata Ustazah sambil menepuk pelan bahunya. Kalau kamu mau belajar Islam, kita belajar pelan-pelan. Kalau belum mau lanjut, tidak apa-apa. Sari terisak pelan. Suasana itu begitu menyentuh hatinya. Hari-hari berikutnya, Sari rutin datang ke rumah Ustazah setiap selesai bekerja. Ia belajar dasar-dasar Islam, makna hidup tentang satu Tuhan, kenapa manusia diuji, tentang surga dan neraka, serta keindahan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Suatu hari, Ustazah Salsabila menuliskan sesuatu di kertas dan memberikannya pada Sari. Ini adalah surat pertama dalam Al-Quran, namanya Al-Fatihah. Coba baca terjemahannya, katanya. Dengan tangan sedikit bergetar, Sari membaca. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah selesai membaca, Sari menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kenapa aku merasa seperti pulang? Bisiknya lirih sambil terisak. Ustazah Salsabila memegang bahunya dengan lembut. Karena itulah jalanmu. Nak, Allah sedang memanggilmu pulang. Tapi di balik ketenangan itu, Sari merasa takut. Ia tahu, keluarganya tidak akan pernah menerima keputusannya. Ia tahu, ia harus bersiap menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Setiap malam, Sari belajar Islam dengan penuh semangat, tetapi setiap pagi, ia dibayangi oleh ketakutan. Ia tahu, jika keluarganya mengetahui bahwa ia tertarik pada Islam, mereka akan marah. Bagi mereka, agama adalah warisan leluhur yang tidak boleh diubah. Siapapun yang keluar dari keyakinan keluarga dianggap sebagai pengkhianat. Sari mulai menyembunyikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Ia menyimpan buku-buku kecil di bawah kasur, membaca Al-Quran terjemahan di kamar mandi, dan selalu berhati-hati saat mengenakan hijab di luar rumah. Ia takut, jika ada yang melihatnya, kabar itu akan sampai ke keluarganya. Suatu sore, saat Sari pulang kerja, ia melihat ibunya memandangnya dengan tatapan aneh. "Dari mana kau, Sari?" tanya ibunya. Sari berusaha tenang. "Dari salon, MA. Kebetulan dapat panggilan make up untuk acara sekolah," jawabnya sambil berusaha memasuki rumah tanpa memberikan celah untuk pertanyaan lain. Ibunya mengangguk, tetapi matanya menatap lekat ke rambut Sari yang sedikit lembab. Sari menyadari kesalahannya. Ia terlambat menyadari bahwa rambutnya masih terikat rapi dari dalam hijab yang ia lepas di jalan sebelum pulang ke rumah. Ia pura-pura tersenyum dan segera masuk ke kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Dadanya berdegup kencang. Sari tahu, ia harus lebih hati-hati. Ia mulai merasa diawasi. Kakaknya, Budi, bahkan pernah membuka tasnya secara terang-terangan dengan alasan mencari power bank. Padahal Sari tahu, Budi sedang mencari sesuatu yang lain. Suatu malam, ketika Sari sedang tidur, ia merasa pintu kamarnya terbuka pelan. Matanya terbuka, dan ia melihat ayahnya mengintip. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Sejak saat itu, ia merasa waktunya semakin sempit. Ia takut, tetapi juga tidak mau berhenti melangkah menuju cahaya Islam yang sudah mulai menghangatkan jiwanya. Sari tahu, ia harus segera mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi ia juga tidak tahu bahwa keputusannya akan membawa badai besar dalam hidupnya. Badai yang akan menguji imannya hingga batas terdalam. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamar kontrakannya. Pikirannya penuh pergulatan. Ia memandang foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ayahnya yang tegas, ibunya yang sederhana, dan kedua adiknya yang masih sekolah. "Apa aku tega menyakiti mereka?" bisiknya dalam hati. Tapi saat ia menggenggam dadanya,
Ia tahu hubungan hatinya dengan Allah jauh lebih besar dari segala ketakutannya. Ia tidak ingin mengkhianati nurani yang telah menemukan kebenaran. Ia tidak ingin terus menunda-nunda keputusan besar yang sudah lama ia rasakan. Dengan tangan bergetar, Sari mengambil air wudhu di kamar mandi kecilnya. Ia belum tahu cara salat yang benar, belum hafal bacaan apapun. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia sujud di atas sajadah sederhana yang ia beli secara diam-diam. Air matanya mengalir deras, membasahi lantai keramik yang dingin. Ya Allah, jika Islam adalah jalan yang Engkau pilihkan untukku, maka izinkan aku memeluknya. Aku takut, tapi hatiku sudah memilih. Tolong kuatkan aku, bisiknya dalam tangis. Malam itu, Sari merasa ketenangan yang luar biasa. Ia sudah mantap. Besok, ia akan mengucapkan syahadat. Pagi itu, langit Medan terlihat cerah, meskipun hujan rintik-rintik masih membasahi halaman Masjid Al-Furqan. Masjid kecil dekat tempat tinggal Ustazah Salsabila. Sari berdiri di depan pintu masjid, diapit oleh Meilani dan Ustazah. Hatinya berdebar kencang, tetapi ada ketegaran yang ia rasakan. Di dalam masjid, suasana sepi. Hanya ada beberapa jemaah yang baru selesai salat asar. Di depan mimbar, Ustaz Rahman, seorang ustaz tua dengan wajah penuh kebijaksanaan, duduk menunggu. "Assalamualaikum," sapa Ustaz Rahman dengan lembut. "Waalaikumsalam," jawab Sari pelan, suaranya bergetar. "Apakah kamu datang ke sini dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan siapapun?" tanya Ustaz Rahman. Sari mengangguk. "Saya datang karena keinginan saya sendiri." Ustaz Rahman menatapnya dengan penuh perhatian. "Apakah kamu sudah yakin ingin memeluk Islam?" Sari menarik napas panjang. Air matanya sudah menggenang bahkan sebelum ia menjawab. "Saya sangat yakin, Ustaz. Saya sudah mencari ketenangan kemana-mana, tapi hanya dalam Islam saya menemukannya. Islam menjawab kegelisahan hati saya. Saya yakin hanya Allah yang pantas disembah." Suasana haru menyelimuti masjid kecil itu. Meilani sudah tak mampu menahan air mata. Ustazah Salsabila tersenyum bahagia, menatap Sari penuh kasih. "Kalau begitu," kata Ustaz Rahman lembut, "ikuti aku ucapkan 2 kalimat syahadat." Sari menahan tangisnya sambil mengikuti setiap kata yang keluar dari mulut sang ustaz. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Begitu selesai, Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah seketika. Beratnya beban hidup yang ia pikul seolah lurus ketika. Hatinya begitu ringan, begitu lapang, begitu damai. Hari itu, Sari lahir kembali. Dari seorang wanita yang gelisah, ia menjadi wanita yang menemukan arah hidupnya. Dari seorang pencari, ia kini menjadi hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Setelah bersyahadat, Sari duduk bersama Ustaz Rahman dan Ustazah Salsabila untuk mendapatkan bimbingan awal. Ia diajari tata cara wudhu dan salat dengan pelan. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat kedua tangannya, meletakkan tangan kanan di atas kiri, dan bertakbir. "Allahu Akbar." Suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Betapa besar kuasanya yang kini ia sebut dengan penuh cinta. Salat pertamanya mungkin tidak sempurna, tetapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. Dan itu adalah salat yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ketika Sari keluar dari masjid, langit mulai cerah. Hujan berhenti, digantikan sinar matahari sore yang lembut memantul di jalanan basah. Seolah langit pun ikut menjadi saksi atas momen suci itu. Meilani memeluknya erat sambil terharu. "Selamat datang dalam Islam, Sari. Mulai hari ini, kamu punya keluarga baru, saudara-saudara seimanmu." Ustazah Salsabila menggenggam tangan Sari dengan erat. "Mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi. Ada Allah, dan selama kamu bersamanya, jangan takut apapun." Sari tersenyum dalam tangis. Senyum yang baru pertama kali muncul dari ketulusan terdalam. Tapi ia tahu, di depan sana masih ada ujian. Mungkin jalannya tidak mudah. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Karena iman sudah bersemayam dalam hatinya.
3 hari setelah Sari memeluk Islam, ia pulang ke rumah kontrakannya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin berbagi kebahagiaan barunya, tetapi ia tahu keluarganya di kampung tidak akan menerima berita ini dengan baik. Malam itu, Sari memutuskan untuk menelepon ibunya. Suara ibunya terdengar lemah, tetapi hangat seperti biasa. "Sari, bagaimana kabarmu di Medan? Sudah makan?" Sari menelan ludah. Ia ingin berkata jujur, tetapi takut. "Iya, Ma. Aku baik-baik saja. Ma, aku punya sesuatu yang ingin ceritakan." Suara ibunya tiba-tiba berubah. "Apa itu, Nak?" Sari ragu. Aku baru saja memeluk Islam, Ma." Sejenak, suasana diam. Lalu, ledakan suara dari telepon membuat Sari terkejut. "Apa? Kamu gila, Sari? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ayahmu akan marah besar." Sari mencoba menjelaskan, tetapi ibunya sudah menutup telepon. Esok harinya, ponsel Sari dibanjiri panggilan dan pesan dari keluarga. Ayahnya mengancam akan datang ke Medan, kakaknya memaki-maki, dan adik-adiknya menangis di telepon. Sari tahu, badai sudah datang, dan ia harus siap menghadapinya. 2 hari setelah telepon itu, pintu kamar kontrakannya dibanting dengan keras. Sari terkejut bangun dari tidurnya. Di depan pintu, ayahnya berdiri dengan wajah merah padam, diikuti oleh kakaknya, Budi, yang memegang tongkat kayu. Ibunya menangis di belakang mereka. Tangan menutupi mulutnya. "Kau berani mengkhianati keluarga kita?" teriak ayahnya. Suara menggelegar memenuhi ruangan sempit. "Kau memalukan marga kita. Kau akan dihukum." Sari berdiri, tubuhnya gemetar. "Ayah, aku tidak bermaksud menyakiti keluarga. Aku hanya mengikuti hati nurani. Aku masih anak ayah, masih anak ibu." "Bukan lagi," potong ayahnya, tangan mengepal. "Kau bukan anakku lagi sejak kau memilih agama itu." Budi maju, tongkatnya diangkat tinggi. "Kau akan menyesal, Sari." Sari menutup mata, menahan tangis. Ia tahu, mereka tidak akan mendengarkannya. Mereka tidak akan mengerti. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku." Tiba-tiba, Budi menghantam meja kecil di sampingnya. "Kau akan kembali. Kau akan mengaku kesalahanmu." Ayahnya mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Sari. "Kau punya waktu 1 hari. Jika kau tidak kembali ke gereja dan memohon ampun, kau akan kehilangan segalanya. Keluarga, rumah, bahkan namamu akan kuhapus dari kartu keluarga." Sari menatap mata ayahnya, air mata mengalir deras. "Aku tidak bisa kembali, Ayah. Aku sudah menemukan kebenaran. Aku tidak bisa berbohong pada Allah." Ayahnya menggeleng, kecewa dan marah. "Kau memilih dia daripada keluarga sendiri? Baik, mulai sekarang, kau bukan bagian dari kami lagi." Ibunya menangis terseduh, tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka berbalik dan pergi, meninggalkan Sari sendirian di kamar yang hancur. Pintu ditutup dengan keras, seperti menandai akhir dari segalanya. Sari jatuh berlutut, tangannya bergetar. Ia tahu, ini baru awal dari ujian yang lebih berat. Keesokan harinya, Sari dibangunkan oleh suara keras di luar kamarnya. Ia membuka pintu dan melihat ayahnya, Budi, dan beberapa pamannya berdiri di depan pintu dengan wajah muram. Tanpa sepatah kata, ayahnya melemparkan sebuah tas ke arahnya. "Ambil barang-barangmu. Kau tidak layak lagi tinggal di rumah ini." Sari terkejut. "Apa? Ayah, aku? Kau sudah bukan anakku." Ayahnya memotong dengan suara dingin. "Kami tidak akan lagi mengakui keberadaanmu. Ini surat pernyataan bahwa kau keluar dari keluarga. Tanda tangani." Ayahnya melemparkan selembar kertas ke arahnya. Sari membacanya dengan tangan bergetar. "Surat pernyataan keluar dari keluarga?" bisiknya, tidak percaya. "Tanda tangani, atau kau akan kami usir paksa." Budi mengancam,
Tangan mengepal. Sari menatap wajah-wajah yang dulu ia kenal, yang dulu ia sayangi. Tidak ada belas kasih di sana. Hanya kemarahan dan kebencian. Ia mengambil pulpen, menandatangani surat itu dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Baiklah, Ayah. Jika ini yang Ayah inginkan. Ayahnya meraih surat itu dan berbalik tanpa menoleh lagi. Pergi. Jangan pernah kembali. Sari keluar dari kamar, hanya dengan satu tas berisi pakaian dan sedikit uang. Ia berjalan menuju jalanan, tanpa tujuan. Ia tidak punya rumah lagi, tidak punya keluarga lagi, tidak punya apa-apa. Tapi di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang masih ia miliki, imannya. Dan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Sari berjalan tanpa arah, tubuhnya lemas, hatinya hancur. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Hujan mulai turun lagi, membasahi tubuhnya yang sudah basah oleh air mata. Di sebuah sudut jalan, ia melihat sebuah masjid kecil. Lampu di serambi masjid menyala, memberikan sedikit kehangatan di malam yang dingin. Sari ragu-ragu mendekat, takut ditolak. Seorang perempuan berhijab yang duduk di serambi menatapnya dengan lembut. Assalamualaikum, Dik. Kau mencari seseorang? Sari menunduk. Maaf, saya hanya butuh tempat duduk sebentar. Perempuan itu mengangguk. Silakan. Masjid adalah tempat siapa saja yang butuh ketenangan. Sari duduk di serambi, merasa sedikit aman untuk pertama kalinya sejak ia diusir. Perempuan itu kembali beberapa menit kemudian, membawa sebungkus nasi dan air mineral. Makanlah. Kau terlihat lelah. Air mata Sari pecah lagi. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memperlakukannya dengan baik. Terima kasih, ucapnya sambil menangis. Malam ini, kau sudah punya tempat tinggal. Sari menggeleng pelan. Tidak. Kalau begitu, tidurlah di sini. Masjid adalah rumah Allah. Tidak ada yang akan dibiarkan sendirian di sini. Malam itu, Sari tidur di serambi masjid, dengan langit terbuka di atasnya dan lantai keras di bawahnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya tenang. Ia kehilangan rumah, tetapi ia menemukan tempat pulang yang baru. Keesokan paginya, Sari dibangunkan oleh suara azan subuh. Ia bangun, masih merasa lelah, tetapi ada harapan baru dalam hatinya. Saat ia berdiri, ia melihat seorang perempuan berdiri di depan masjid, menatapnya dengan senyuman hangat. Sari. Sari terkejut. Nurul? Nurul, teman lamanya yang dulu sering datang ke toko tempat ia bekerja, berlari mendekatinya dan memeluknya erat. Aku mendengar kabarmu. Aku tahu kau butuh bantuan. Sari menangis. Mereka mengusirku. Nurul, aku tidak punya apa-apa lagi. Nurul memegang bahunya dengan erat. Tapi kau masih punya Allah. Dan kau punya aku. Mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi. Ayo, ikut aku. Kita akan memulai hidup baru. Sari mengikuti Nurul dengan langkah yang masih ragu. Tetapi hatinya penuh harap. Ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. 3 tahun berlalu. Sari kini tinggal di Bandung, bekerja sebagai kepala toko di sebuah perusahaan retail. Hidupnya tidak mudah, tetapi ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia aktif dalam kajian Islam, belajar Al-Quran, dan setiap subuh, ia selalu ingat bagaimana perjalanannya dimulai. Dari suara azan yang pertama kali menyentuh jiwanya. Tapi ada satu hal yang masih membuat hatinya sakit, keluarganya. Ia sering rindu kampung halamannya, rindu ibunya, rindu tanah kelahirannya. Ia berdoa setiap malam, memohon agar Allah membukakan hati mereka. Suatu malam, setelah salat tahajud, Sari menangis terseduh. Ya Allah, aku rindu ibu. Aku tidak ingin mati membawa dendam pada keluargaku. Bukakanlah hati mereka. Jika memang belum waktunya mereka menerima aku, setidaknya izinkan aku melihat mereka lagi. Keesokan harinya, Sari menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Ini Reni, adikmu, Kak.
Pulanglah ke kampung. Ibu sedang sakit keras. Sari terkejut. Tubuhnya lemas, tangannya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan pesan seperti ini akan datang. Antara takut, cemas, dan harapan, semuanya bercampur. Ia menatap layar ponselnya lama sekali, seolah tidak yakin ini nyata. "Kak, dengar ya. Aku tahu kamu masih marah sama kami. Tapi sekarang bukan saatnya membahas masa lalu. Kalau kamu masih menganggap diri kamu anak ibu, pulanglah sebelum terlambat." Sari menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, ia harus pulang. Ia memesan tiket bus ke kampung halamannya, berdoa sepanjang perjalanan 16 jam yang terasa begitu panjang. Sesampainya di rumah, Sari berdiri di depan pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia melangkah masuk, dan melihat ibunya terbaring lemah di ruang tengah. Wajah ibunya pucat, tubuhnya sangat kurus. "Ibu," panggil Sari pelan, suaranya bergetar. Ibunya membuka mata, menatapnya lama sekali. "Sari, anakku." Sari berlari mendekat, memeluk ibunya erat. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak ingin pergi. Tapi aku harus jujur pada diri sendiri." Ibunya mengusap pipinya. Air mata mengalir di sudut matanya. "Ibu tahu, ibu tidak pernah membencimu. Ibu hanya takut kehilangan kamu." Sari menangis lebih keras. "Aku tetap anak ibu. Aku tidak pernah berhenti mencintai keluarga." Di sudut ruangan, ayahnya menunduk, diam. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi Sari tahu, ini adalah awal dari pengampunan. Malam itu, Sari tidur di rumah masa kecilnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, ketika seseorang berjalan menuju Allah, Allah akan mempertemukan mereka kembali dengan yang seharusnya mereka temui, pada waktu yang terbaik. Dan malam itu, Sari mendapatkan hadiah terbesar dalam hidupnya, pelukan ibunya kembali. Kadang, mengikuti suara hati bukan hal yang mudah. Tapi dari kisah Sari, kita belajar bahwa ketika kita berani memilih jalan yang benar, meski harus melawan arus dan kehilangan banyak hal, Allah selalu memberi kekuatan untuk tetap melangkah. Setiap hidayah memang datang bersama ujian. Saat Sari memutuskan untuk mengenal Islam lebih dalam, hidupnya justru menjadi lebih berat. Tapi di balik kesedihan dan kesendirian itu, imannya tumbuh semakin kuat. Begitulah cara Allah mendidik hati yang terpilih. Pertolongan Allah pun sering datang dari arah yang tidak kita duga. Ketika semua orang meninggalkannya, Allah kirimkan teman-teman baru yang menuntunnya kembali pada harapan. Itulah tanda kasih-Nya, bahwa kita tak pernah benar-benar sendiri. Meski sempat disakiti, Sari tidak menaruh dendam pada keluarganya. Ia pulang dengan hati yang tulus, membawa maaf, bukan amarah. Dari situ kita belajar bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi justru tanda hati yang telah tenang. Dan pada akhirnya, imanlah yang membuat Sari bertahan. Saat semua hal dunia lenyap, hanya keyakinan kepada Allah yang membuatnya tetap kuat. Karena sejatinya, iman adalah rumah terakhir bagi jiwa yang lelah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga hikmah yang terkandung di dalamnya dapat menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi ujian hidup. Jika Anda menyukai cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like untuk mendukung kami, komentar pemikiran atau pengalaman Anda, subscribe untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.